Anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Sebelum kita mulai pelajaran kita yang pertama pada hari kedua SAL ya, Sekolah Alkitab Liburan, mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Tuhan ya, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang berterima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami melalui putramu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk SAL di hari kedua. Kami menyerahkan waktu pelajaran ini ke dalam pimpinan Engkau. Mohon Engkau berbelas kasihan untuk mengampuni dosa-dosa kami. Dengan darah Tuhan Yesus, hapus semua pelanggaran kami. Mohon Engkau memberkati supaya kami memahami firman-Mu, mau merenungkan firman-Mu, melaksanakan perintah-Mu, supaya nama-Mu dimuliakan. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kemarin kita sudah belajar 2 mujizat. Apa saja? Mujizat Tuhan. Mujizat yang pertama, gunung batu yang tidak ada air. Mengapa bisa keluar air? Tuhan menciptakan air dari yang tidak ada menjadi ada. Coba yang di belakang, saya bertanya, yang paling belakang. Gunung apa yang memiliki air? Ada 2 jenis gunung. Gunung batu tidak ada air. Gunung apa yang ada air? Siapa yang tahu? Gunung apa yang memiliki air? Silakan. Ada 2 jenis gunung. Gunung batu tidak ada air, tapi bisa Tuhan memberikan air. Gunung apa yang ada air? Silakan. Gunung tanah. Ya, kalau gunung tanah banyak pohon. Kemarin sudah saya gambarkan ya. Kalau hujan turun, maka gunung tanah itu menampung air. Jadi dari gunung itu kita buat pipa, pasti keluar air. Tapi gunung batu, gunung granit. Gunung apa? Granit. Ya, gunung granit itu tidak ada air. Nah, kalian tahu granit nggak? Tahu ya? Granit itu mahal ya, granit. Nah, itu gunung namanya Gunung Sinai. Gunung apa? Sinai. Gunung Sinai, Gunung Horeb, gunungnya Tuhan. Ada 3 nama. Gunung apa? Sinai, Horeb, gunungnya Tuhan. Dari gunung itu nanti kita bisa belajar Tuhan memberikan 10 hukum kepada Musa. 2 keping batu, 5 hukum, 5 hukum. Itu mujizat pertama. Di mana orang Israel itu menghadapi masalah dengan apa? Bersungut-sungut, menyalahkan orang lain. Padahal kalau kita menghadapi masalah, caranya bagaimana? Caranya apa? Berdoa, meminta bantu Tuhan. Dan Tuhan menyuruh Musa memukul batu itu dengan tongkat. Kenapa batu itu dipukul? Gunung batu melambangkan apa? Melambangkan Tuhan Yesus yang harus disalib. 1 kali saja. Yang kedua kali tidak boleh dipukul. Musa disuruh berbicara kepada batu dan batu mengeluarkan air. Tetapi Musa marah karena orang Israel itu bagaimana? Marah kepada dia. Dia jadi marah. Jadi dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Dia memukul gunung batu. Memang keluar air. Tapi dia dihukum oleh Tuhan. Tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Dihukum dia. Paham? Jadi gunung batu hanya boleh dipukul berapa kali? 1 kali. Yesus hanya disalibkan hanya 1 kali. Itu mujizat yang pertama. Tempat itu bernama Rafidim, kemudian diubah namanya menjadi Masa dan Mariba. Apa artinya Masa? Ayo. Apa? Lihat itu di dalam diktat kita. Apa itu Masa? Berbantah, ngeyel. Kalau Meriba bertengkar ya. Kalau bertengkar itu
Mereka bertengkar dengan Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Tuhan, engkau jahat ya. Mengapa engkau membawa kami ke tempat yang tidak ada air? Engkau mau membunuh kami kah? Engkau mau membunuh anak cucu kami kah? Engkau akan membunuh binatang-binatang kami kah? Ternyata bukan. Maksud Tuhan apa? Untuk menguji. Apa? Ya, Tuhan sudah membuat orang Israel melihat begitu banyak mujizat di Mesir. Ada 10 mujizat. Kemudian Laut Merah dibuka. Harus sekarang bukan hanya melihat mujizat, tapi perlu diuji. Perlu apa? Uji. Karena belajar itu apa? 4R. Pertama, read. Kedua, mencatat. Record. 3, membaca ulang. Keempat, menghubungkan atau melakukan apa yang kamu pelajari. Paham? Kalau kamu bisa melakukan 4R, maka kamu sudah berhasil menjadi seorang pelajar yang baik. Pelajaran kedua apa? Matahari Sun stand still. Apa yang terjadi? Ketika satu raja meminta 4 raja bersatu mengeroyok satu tempat yang bernama Gibeon. Dan Raja Gibeon itu meminta bantu siapa? Yosua. Yosua itu pengganti Musa. Dan Yosua tidak berlama-lama, langsung dia pergi membantu. Jadi ketika perang terjadi, Tuhan itu membuat musuhnya jadi kacau. Ya, sehingga banyak yang dibunuh dengan pedang. Tetapi waktu musuh itu melarikan diri, bagaimana Tuhan? Yosua sebelum berdoa, Tuhan sudah menurunkan batu-batu yang besar menimpa orang-orang Amori. Masih ingat siapa nama raja-rajanya? Ya, sebelum kita lanjut, siapa yang belum mendapatkan Injil Tuhan Yesus, silakan ke depan sini untuk mengambilnya. Ya, silakan. Siapa yang belum? Harus dibaca ya tiap hari ya. Oke. Oke, puji Tuhan. Nah, kita berterima kasih, itu adalah ayahnya Aurel, Bapak Yaplim ya, yang membagikan untuk semua anak-anak Sal yang belum mempunyai Injil Tuhan Yesus. Nah, jadi waktu hujan batu terjadi, begitu banyak tentara musuh orang Amori mati, bahkan lebih banyak daripada yang dibunuh dengan pedang. Tetapi matahari sudah mau terbenam. Kalau matahari terbenam, apa yang terjadi? Mereka kabur. Kenapa Tuhan jahat mau memusnahkan mereka? Apakah Tuhan jahat? Bukan Tuhan jahat. Mereka itu sudah sangat jahat. Kejahatan yang paling jahat apa? Berhala. Bukan hanya berhala. Mereka mempersembahkan bukan bayi untuk dibakar. Waktu bayinya najis bagaimana? Drumnya pum 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 pum, sehingga suara bayi itu tidak terdengar ya. Kasihan kan bayi dibakar kan? Jadi mereka itu sangat jahat. Diberi waktu berapa tahun tidak mau bertobat? Sejak zaman Abraham tidak mau bertobat. Sehingga Tuhan bilang cukup. Tuhan itu memang panjang sabar, tapi ada batasnya. Ada apa? Ya, panjang sabar tapi ada batasnya. Sehingga dia menjatuhkan penghukuman, dan orang Amori itu harus semuanya dimusnahkan, orangnya dimusnahkan, tempat penyembahan berhalanya dimusnahkan. Caranya adalah Yosua berdoa. Tidak pernah orang berdoa seperti itu. Apa yang dia minta? Matahari berhenti. Matahari berhenti. Jadi matahari ya kelihatannya berhenti. Sebenarnya apa yang berhenti? Bumi ya. Buminya berhenti selama berapa lama? 12 jam. 12 jam, sehingga musuh itu bisa dihabisi oleh Yosua. Apa arti nama Yosua? Nama Yosua itu sama dengan nama Yesus. Yosua itu bahasa Ibrani, Yesus itu bahasa Yunani. Tuhan adalah juru selamat. Sama-sama katakan. 1, 2, 3. Tuhan adalah juru selamat. Kenapa begitu? Karena semua agama mengatakan kamu bisa menyelamatkan diri sendiri. Kamu berbuat A, B, C, D. Wah, mudah-mudahan selamat. Betul nggak? Kamu melakukan sembahyang, kamu melakukan puasa, kamu melakukan tidak makan daging, dan seterusnya. Mudah-mudahan kamu masuk surga. Itu agama, kamu yang lakukan. Kalau
Alkitab apa? Bukan. Siapa yang lakukan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lakukan semua. Asal kamu percaya Yesus, bagaimana? Dosa kita dihapus dengan darahnya Yesus. Nah, pagi ini kita akan belajar mujizat ketiga. Tolong dibuka di diktat kalian. Pelajaran ketiga dengan tema api turun dari langit. Itu diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20 sampai selesai. Dalam Alkitab bahasa Indonesia disebut Elia di Gunung Karmel. Jadi peristiwa ini terjadi di Gunung Karmel. Di mana? Karmel. Ya. Kenapa di atas gunung? Karena gunung adalah tempat Tuhan membantu kita. Kenapa gunung? Tempat yang Tuhan bantu kita. Waktu Nuh keluar dari Bahtera, gunung apa? Bahteranya mendarat. Gunung apa? Waktu Nuh keluar dari Bahtera, gunung apa? Ararat. Ya. Ini kemarin gunung apa? Sinai. Sekarang Karmel. Gunung apa lagi yang Tuhan pakai untuk membantu manusia? Kalvari, tempat Yesus disalib. Kalvari. Kalvari, gunung tempat Yesus disalib. Gunung Yesus naik ke sorga. Bukit apa tuh? Bukit Zaitun. Bukit apa? Tolong dicatat nama-nama gunung yang penting. Gunung Ararat. Gunung apa? Tempat apa? Bahtera Nuh mendarat. Setelah setahun lebih mereka berada di dalam Bahtera. Gunung apa? Ararat. Gunung kedua? Gunung Sinai. Tempat apa? Tuhan memberikan mereka air dan memberikan mereka apa? 10 hukum. 10 hukum. Gunung ketiga? Kita akan belajar hari ini Gunung Karmel. Bulan depan, bukan bulan depan ya, bulan ini ya, akan ada Paskah. Yesus disalib di mana? Kalvari atau Golgota atau Bukit Tengkorak. Ini artinya apa? Tengkorak. Oke. Tempat Yesus naik ke sorga? Bukit Zaitun. Paham ya? Karena di rumah kamu bisa membaca Mazmur 121. 121. Sudah belajar yang ini. Ya, 121 itu bunyinya, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Paham? Penting nggak gunung? Kenapa gunung? Nah, orang Israel tuh ya, mereka memakai topi namanya kipa. Namanya apa? Kenapa kipa? Untuk mengingatkan mereka di atas kepala kita yang pintar ini ada yang lebih tinggi. Apa? Siapa? Gunung. Setelah itu ada gunung, ada siapa? Ada Tuhan. Ingat ya, kenapa orang pakai topi? Supaya jangan sombong, apa? Nah, topi orang Israel itu kecil begitu. Namanya apa? Kipa. Namanya apa? Kipa. Untuk apa? Kita bawa ada lebih pintar-pintar. Iya. Kalau orang Islam pakai topi katanya udah haji ya. Bukan ya. Kenapa pakai topi? Mengingatkan kita di atas kita yang pintar. Kalau kamu pintar ya. Ada yang lebih pintar. Bahkan ada apa yang tinggi? Gunung. Kenapa? Dari gunung Tuhan membantu. Kalau tidak tahu gunung-gunung ini masuk neraka. Masuk apa? Tidak tahu gunung Kalvari kemana dia? Neraka. Tidak tahu gunung Ararat kemana dia? Neraka. Penting ya, Mazmur 121. Mazmur 121. Gampang ingat ya? Oke. Sekarang kita belajar peristiwa yang terjadi di Gunung Karmel. Gunung apa? 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. Nah, pada saat itu Israel itu sudah pecah menjadi 2 kerajaan. Ada kerajaan yang di sebelah utara
Yang ini terjadi di kerajaan sebelah utara dan ada kerajaan sebelah selatan. Mari kita baca. Allah palsu versus Allah yang hidup dan yang benar. Ayat 23 24. Kita baca sama-sama. 1 2 3. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya di atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Kemudian hendaklah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat Israel menyahut, katanya, baiklah demikian. Jadi begini, pada zaman itu, Raja Israel itu jahat, namanya Ahab. Dia punya istri namanya Isabel, lebih jahat. Mereka sama-sama menyembah berhala, dan mereka membunuh nabi-nabi Tuhan, dan mereka itu menyembah berhala yang namanya Baal. Namanya apa? Baal itu artinya bos, apa? Bos, ya. Baal itu dewa, dewinya Astoret. Jadi ada dewa, ada dewi. Kamu bayangkan ya, kalau ada dewa, ada dewi, jadi kawin mengawin punya anak. Betul nggak Allah punya perkawinan? Nggak betul ya. Allah itu tidak kawin dan dia adalah 3 pribadi, Bapa, Putra, Roh Kudus. Jadi begini, waktu Israel sedang dibuat sesat oleh rajanya loh. Kenapa negara tidak bisa maju? Kalau pemimpinnya jahat, kalau presidennya jahat, bupatinya jahat, korupsi, main kawin banyak istri, oh habislah negara ini, nggak akan pernah maju. Di rumah kamu juga gitu. Kalau papa kamu baik, kamu bisa maju. Kalau papa mamanya tak baik, bagaimana? Nggak bisa maju. Ya, jadi kita perlu punya orang tua yang sungguh-sungguh percaya Yesus. Itu kuncinya. Ya, kalau orang tua kita percaya Yesus, kita diberkati dan anak cucu kita menerima berkat yang abadi. Jadi rajanya jahat, punya istri lebih jahat, dan raja ini takut dengan istri. Takut dia. Kenapa? Karena istrinya lebih jahat dari dia. Ya, kalau rajanya baik, dia taat Tuhan, dia tidak takut istri. Paham? Istrinya takut Tuhan, pasti istrinya takut suami. Betul nggak? Kenapa istrinya tidak takut suami? Karena istrinya penyembah berhala. Jadi Raja Ahab ini punya 450 nabi palsu yang terus mengajak rakyat Israel menyembah berhala. Nah, sekarang tiba saatnya. Jadi waktu Tuhan menghukum orang Israel, mereka sudah tidak memiliki hujan selama 3,5 tahun. Berapa lama tidak hujan? Apa yang terjadi kalau tidak hujan? Kekeringan dan kelaparan. Dan pada saat itulah Elia muncul, dia menantang Raja Ahab. Ahab, raja, ayo kita bertanding. Apa pertandingannya? Kita naik ke Gunung Karmel, kita punya 2 lembu, punya sapi yang besar, banteng, kita sembelih. Setelah disembelih, taruh di atas mezbah. Di atas mezbah itu ada kayu, di atas kayu ada daging, dan kita sama-sama berdoa. Minta api diturunkan Tuhan kita dari langit. Minta apa? Api kita diturunkan dari langit. Ya, kalau Baal itu Allah, maka Baal waktu kamu berdoa bisa menurunkan api dari langit. Tetapi kalau Tuhan, Tuhan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakob, apa artinya nama Tuhan? Yang menciptakan. Allah artinya yang mencipta langit dan bumi. Kalau Tuhan, Sang Juru Selamat. Allah yang berjanji. Yesus baru Tuhan Juru Selamat. Arti nama Yesus. Ulangi ya. Apa arti nama Allah? Allah adalah yang menciptakan langit dan bumi yang harus kita sembah, bukan patung. Kalau Tuhan, itu yang Tuhan yang menjanji. Tuhan adalah Allah yang berjanji. Apa janjinya yang paling penting? Dia menghapus, menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus. Itu janji yang paling penting. Dia berjanji banyak sekali di Alkitab ini ya. Ribuan janjinya. Tapi yang paling penting apa?
Tuhan berjanji. Siapa yang bawa Alkitab coba buka ayatnya. 1 Yohanes Jijigo. Gampang ingat ya. Bahasa Teochew-nya apa Jijigo? J 2 Jigo 225. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25 ya. 1 Yohanes Jijigo. 1 Yohanes bukan Injil Yohanes ya. 2:25. Ini janji yang paling penting. Tolong dibaca sama-sama. 1 Yohanes 2:25. Sudah ketemu? Nah ini. Sama ini. Ini baca. 1 Yohanes 2:25 gabung sama ininya. Dan inilah janji yang Ya, sama-sama. dan 1 Yohanes 2:25. dan inilah janji. Sudah ketemu? Sama-sama baca. Diputar kameranya supaya kelihatan mereka membaca. Ya. Serentak ya. Membacanya harus serentak ya. Oke. 1 belum ya, sedang diambilkan Alkitab. Nggak apa-apa. Nggak bisa, tolong ya. Oke. Harus ya, ayat ini jangan dilupakan. Allah artinya Awalnya tuh Sang Pencipta. langit dan biru. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kalau Tuhan Itu Tuhan yang Tuhan itu Allah yang berjanji. Janji yang paling penting 1 Yohanes 2 ayat 25. Silakan dibaca kalau sudah terbuka. 1 Yohanes 2 ayat 25. Siapa yang belum membukanya? Semua sudah terbuka? Kita mulai. 3, 2, 1. Yang keras. dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Ulangi lagi ya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 25. Mari kita bersama-sama membacanya. 3, 2, 1. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Jadi janji yang dijanjikan. Hebat kan? Janji yang dijanjikan. Makan yang kita makan. Makanan yang kita makan. Kalau ada dua kata makan makanan, itu dalam bahasa Inggris disebut apa? Koknye. Apa? Koknye. Saya makan makanan. Saya janji dengan perjanjian. Jadi janji yang dijanjikan apa? Hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Percaya Yesus sudah mati untuk dosa kita. Percaya Yesus sudah dikubur. Percaya Yesus sudah bangkit. Percaya Yesus sudah menampakkan diri. 4 Injil, 4 hal. 4 Injil, 4 hal. 4 Injil apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 4 hal apa? Yesus sudah mati. Kenapa dia mati? Karena disalib. Karena dosa kita. Yang kedua, apa buktinya dia mati? Dikubur. Dia dikubur. Yang ketiga, dibangkitkan pada hari ketiga. Apa buktinya dia bangkit? Dia menampakkan diri di Injil Tuhan Yesus. Mari saya pinjam. 10 kali. Berapa kali? 10 kali. Selama 40 hari sebelum dia naik ke sorga. Kalau kamu percaya ini, kamu terima janji. Nggak usah bayar. Nggak usah apa? Nggak usah bayar. Kalau agama apa? Perlu bayar. Kamu sembahyang, kamu puasa, kamu jangan makan daging. Mudah-mudahan. Itu agama. Beda dengan Alkitab. Apa Alkitab bilang? Dengar Yesus, percaya Yesus, bertobat, dan sungguh-sungguh mengikut Yesus, pasti masuk surga. Tidak ada mudah-mudahan. Pasti, apa? Pasti nggak? Kenapa? Karena dosa kita sudah dihapus. Hanya orang yang tidak punya dosa yang boleh ke surga. Kalau orang ke surga bawa satu dosa, bagaimana? Boleh nggak? Di surga dia masih suka bohong. Boleh nggak di surga berbohong? Nggak boleh. Semua dibersihkan oleh Yesus. Nah, kita kembali ke pembacaan kita tadi. Jadi lembu itu dibuat 2 buah, dipotong. Kenapa lembu dipotong? Kenapa? Untuk Melambangkan lembunya mati, saya jangan mati.
Saya berdosa supaya saya tidak mati, lembunya yang mati. Saya berdosa, saya jangan mati, Yesus yang mati. Itu korban namanya apa? Korban. Namanya apa? Korban. Korban. Kenapa korban? Karena kita nak mati. Kita berdosa, kita jangan mati. Tapi siapa yang mati? Yesus. Tuhan Yesus menggantikan kita. Paham? Paham nggak yang di belakang? Kenapa korban? Saya berdosa, saya jangan mati. Siapa yang mati? Binatangnya mati. Saya berdosa, saya jangan mati. Siapa yang mati? Tuhan Yesus menggantikan saya mati. Jadi Elia mengatakan kita punya 2 lembu. Masing-masing kita sembelih, kita potong, dan apa yang terjadi? Nah, waktu itu semua rakyat bilang, setuju. Kenapa setuju? Karena mereka menganggap itu membuktikan kalau dia Padahal Elia seorang diri loh. Nabi palsu berapa orang? Bersama raja lagi loh. 400 nak. Kok berani ya satu orang lawan 450 orang? Karena dia percaya kalau Yesus Tuhan itu. Karena dia percaya Allah yang disembah, Allah yang hidup dan yang benar. Tulis ya, Allah yang kita sembah bukan Allah yang mati, bukan Allah yang palsu. Tulis, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan yang benar. Bukan Allah yang mati, bukan Allah yang palsu. Kalau kamu ditanya Allah orang Kristen, Allah yang bagaimana? Bukan Allah Akbar ya, tapi Allah yang hidup dan yang benar, yang asli, bukan yang palsu, bukan yang KW, bukan yang diciptakan manusia. Manusia bisa menciptakan Allah loh. Kata Sungai Nil, Firaun, matahari dibuat jadi Allah. Saya juga bisa bikin agama. Mau ikut agama saya? Mau? Agama saya gampang. Kamu kalau dapat jajan duit berapa satu hari? Kasih saya 5.000 ya tiap hari. Kamu bisa masuk surga. Agamanya namanya Peter Yoksan. Caranya uang jajan bagi 5.000 sama saya. Oke? Kamu lakukan rajin, mudah-mudahan masuk surga. Mudah-mudahan. Kan gampang kan? Mudah-mudahan. Nah, kalau nggak masuk siapa? Salah sendiri. Saya nggak salah. Gitu kan? Tapi kalau Yesus bilang apa? Kamu percaya Yesus? Pasti. Kenapa pasti? Yesus itu datangnya dari surga. Yesus datang dari mana? Yesus datang dari mana? Dari mana Yesus datang? Bisa nggak dia bawa kita ke surga? Kalau saya bikin agama, saya bisa nggak bawa kamu ke surga? Tidak, karena belum pergi ke surga. Saya belum pernah ke surga. Tidak ada manusia yang pernah ke surga. Semua yang membuat agama tidak pernah ke surga. Bagaimana bisa bawa manusia ke surga? Itulah. Gampang sekali. Nah, Elia mengatakan kepada rakyat, ayo, ya, boleh nggak kita buat demikian? Semua rakyatnya setuju. Kita nggak tahu berapa ribu orang tuh. Nabi palsunya ada 450 orang. Elia seorang diri. Tapi Tuhan bilang, kalau mau menyembah Tuhan harus membuat mesbah, taruh kayu, taruh korban, dibakar habis. Itu namanya korban bakaran. Korban apa? Korban bakaran. Itu kamu bisa baca di dalam kitab Imamat pasal 1. Nah, jadi Elia bilang kalau demikian kamu duluanlah yang berdoa. Dia kasih mereka duluan. Jadi dari pagi kamu berdoa, kamu buat mesbah, lembunya sudah kamu potong, kayunya sudah kamu susun, kamu taruh daging-dagingnya di atas kayu. Ayat 25 sampai deh. Ayat yang ke-26 kita baca sama-sama. Berdoalah kepada Allah palsu. Allah orang Kristen Allah yang bagaimana? Allah yang hidup dan benar. Dia hidup tuh dia ada di sini karena dia Allah yang tahakwa. Apa tahakwa? Tahakwa itu maha tahu, maha kuasa, maha tahu, maha esa. Tahakwa. Tahakwa. Maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Jangan lupa ya susunannya jangan dibalik-balik. Maha
Wah, dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa dari Mazmur 139. Harus urutannya benar. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Tuhan Yesus berjanji kalau ada dua orang bertemu dalam nama Yesus, dia ada di sini. Yang di sini bos kita nggak nampak siapa dia bos kita? Tuhan Yesus. Ada bos di sini nggak nampak siapa dia? Tuhan Yesus. Ya, dia bukan tamu, dia bos apa? Dia bos paling tinggi. Dia ada di sini. Kita nggak nampak. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau datang ke gereja nggak boleh melamun. Harus terus mendengarkan firman. Baru bisa. Kalau enggak, mau begini atau gini? Ada bos yang nggak nampak, siapa bosnya? Siapa bos yang nggak nampak di sini? Siapa bosnya yang paling besar? Lebih besar dari presiden dia. Siapa dia? Tuhan Yesus. Jangan main-main ya. Ada Tuhan Yesus. Kalau kamu bagus, dia bilang senang. Aku kasih kamu banyak berkat. Kalau nggak bagus apa? Disentil. Apa? Mau disentil Yesus? Makanya di kelas harus baik, di sekolah harus apa? Baik-baik. Baru bisa? Kalau enggak? Disentil. Mau disentil? Mau? Nggak ada yang mau kan? Oke. Nah, jadi kita baca. Berdoalah kepada Allah palsu. Ya, ini Elia nanti mengejek mereka. Ya. Kita memang nggak boleh ngejek orang ya. Tapi di sini kamu lihat ada Elia mengejek mereka. Kita baca tuh ayat 25, 26, 1, 2, 3. Kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya, memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkrak-jingkrak di sekeliling mezbah yang dibuat oleh mereka itu. Kenapa? Allah palsu tidak bisa mendengar. Karena memang nggak ada. Orang bikin patung. Pernah lihat patung? Terus disembah. Dia punya telinga. Bisa dengar nggak telinganya? Enggak, karena itu yang dibuat manusia. Dibuat manusia. Dia punya mulut, bisa makan nggak? Tidak. Dia punya tangan, bisa gerak nggak? Tidak. Kalau bisa gerak, orang yang nyembah dia takut. Dianggap ada setan kan? Larilah orang. Tapi Tuhan kita itu roh. Tuhan kita apa? Roh. Nggak nampak. Seperti angin. Nggak nampak kan? Tapi dia ada. Dia maha tahu, dia maha hadir, dia maha kuasa. Kita hanya bisa melihat nanti Yesus. Apa? Kenapa Yesus? Karena dia adalah putra Allah, jadi putra manusia. Oke, apa yang terjadi? Ayat 27. Celah Elia atau celaan Elia kepada doa nabi palsu kepada Allah palsu. Mari kita baca ayat 27. 1, 2, 3. Pada tengah hari Elia mulai mengejek mereka, katanya, panggillah satu lebih keras. Ya, saya tulis ya. Panggillah lebih keras. Yang kedua, baca. Bukankah dia Allah? Nah, apakah dia Allah? Jawabnya bukan. Yang ketiga, apakah dia sedang apa? Melamun. Saya lihat anak-anak ya, kadang-kadang dia datang melamun. Sedang melamun. Di sini jangan ada yang melamun ya. Yang ketiga, mungkin dia lagi ada urusan, sibuk. Yang keempat, dia sedang keluar kota. Bukan maha hadir ya. Bukan apa? Allah kita kan maha hadir. Nah, boleh. Silakan. Allah kita maha hadir. Dia nggak pergi kemana-mana. Dia ada di sini. Dia ada di seluruh tempat. Terus apa lagi? Mungkin dia lagi apa?
Tidur. Sudah ini ya. Allah pernah tidur nggak? Enggak. Ya kalau Allah tidur, dia bukan Allah, dia manusia ya. Kenapa Yesus pernah tidur? Karena dia manusia. Dia manusia sejati, tapi dia Allah sejati juga loh, jangan lupa ya. Yesus Allah sejati dan manusia sejati. Namanya apa? Yesus. God-man. Oh iya. God-man. Kalau Batman nggak ada, God-man ada. Ya, Batman itu hanya ada di film, nggak ada Batman itu, nggak ada Spider-Man. Yang ada apa? God-man. Siapa God-man? Yesus. Tuhan Yesus itu God-man ya. Allah sejati, manusia sejati. Yang terakhir apa? Dia belum bangun. belum bangun. Jadi ada 7 ejekan dia. Ayo kan ya. 1, 2, 3. Kamu doanya kurang keras. Apakah dia Allah? Terus dia lagi melamun. Dia lagi sibuk. Dia keluar kota. Dia lagi tidur. Dia belum bangun. Diejek sama Elia. Terus apa yang terjadi? Berikutnya setelah diejek, darah mengalir dari tubuh, tetapi doa tetap tidak dijawab. Ayat 28-29. Coba kita baca. Maka mereka memanggil, ini kan lebih keras, ya. Pakai apa? Pakai toa. Keras kan doanya kan? Kita hanya tahu nggak boleh ngejek orang ya. Pakai apa? Pakai speaker. Speakernya kurang, pasang 20 speaker. Teriak. Ya. Mungkin Allahnya tuli ya, Bang. Kenapa nggak dengar? Tuli. Mati kan tuli kan. Nah, mereka memanggil lebih keras serta apa? Menoreh-noreh diri dengan pedang dan tombak. Pernah lihat nggak yang di Singkawang? Ya kan? Keluar darah. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Nah, ini yang terjadi ya. Dari jam 12 sekarang sudah lewat tengah hari. Nah, kamu baca apa yang terjadi? Mereka apa itu kerasukan? Kemasukan setan. Seperti yang di Singkawang. Nah, kamu tahu nggak? Setan dia kuat, tapi dia bukan maha kuat. Setan apa? Kuat, tapi bukan yang terkuat. Dia bisa membuat nabi-nabi palsu tusuk. Oh, nggak sakit. Tusuk, nggak sakit. Tapi bisa nggak api turun dari langit? Dia bisa sebenarnya, tapi Tuhan tidak izinkan. Tidak apa? Setan tuh bisa membunuh orang loh. Setan bisa menurunkan api dari langit. Kalau Tuhan izinkan. Kalau tidak diizinkan? Tidak bisa. Setan itu kalau diizinkan, dia bisa membunuh orang. Tapi kalau tidak diizinkan, dia bisa nggak menurunkan api dari langit? Karena tidak diizinkan. Ya. Jadi yang terjadi apa? Mereka kerasukan. Apa itu kerasukan? Masukan setan. Kenapa manusia bisa dimasuki setan? Kita bisa nggak memasuki setan? Setan yang memasuki kita. Kenapa setan bisa masuk manusia? Manusia nggak bisa masuk setan? Karena setan turun. Karena setan sudah mengalahkan manusia. Pada saat Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, manusia semua sudah dikalahkan setan, menjadi budak-budak setan. Apa? Menjadi apa? Kalau kita percaya Yesus, kita dibebaskan, tidak lagi menjadi budak setan, kita menjadi anak-anak Allah. Oke, lanjut. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Ini penting ya. Waktu mempersembahkan korban petang, ya waktu itu jam 3. Jam berapa? Jam 3 ya. Jam 3. Jadi manusia idealnya berdoa baca Alkitab 3 kali. Pagi bangun berdoa baca Alkitab. Jam 3 berdoa baca Alkitab sebelum tidur. Berapa kali? Berapa kali? 3. Bangun sekali. Jam 3 sekali. Kenapa jam 3? Kenapa jam 3? Siapa yang tahu? Itu tengah hari, Pak. Yesus mati jam berapa? Dia disalib jam berapa?
Tuhan menyuruh orang Israel berdoa jam 3. Kenapa jam 3? Karena Yesus menurut saya mati pada jam 3 sore. Mereka mulai menyalibkan Yesus kapan? Kok 3 sore? Sudah mau Paskah. Ayo, asisten saya tahu nggak ini Messi? Jam berapa Yesus disalib? Jam berapa? Jam berapa? Jam 12 gelap sampai jam 9. Jadi Yesus disalib jam 9, jam 12 gelap, jam 3 dia mati. Kenapa korban petang jam 3? Korban petang jam 3 karena Yesus disalibkan udah. Yesus akan mati pada jam 3. Tuhan itu ya kalau nyuruh kita nggak sembarangan loh. Pasti ada polanya. Ada apa? Ada apa? Bangun pagi doa, jam 3 doa, sebelum tidur doa dan baca Alkitab. Nah, jadi sudah sampai jam 3, udahlah kalian udah dari pagi udah jam 3, Allah kalian ya tidak dengar ya, sudah keluar kota, melamun, tidur, sekarang giliran kami. Tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda. Nah, berikutnya ayat 30 sampai 39. Doa kepada Allah yang bagaimana? Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup yang benar. A, B, C, D sampai nanti huruf I. Huruf apa? I. Itu huruf keberapa? A, B, C, D, E, F, G, H. H itu jadi angka apa? 8. I berarti 9. Paham ya? Oke? H berapa? 8. I 9. Jadi ada 9 hal. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, apa itu? A. Apa? A? Ajakan kepada orang Israel untuk berdoa kepada Tuhan Allah, ayat 30. Kita baca. Kata Elia kepada seluruh rakyat, datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Jadi mezbah itu sudah runtuh. Dia harus meruntuhkan, membangun yang baru. Kemudian yang berikutnya. Batu tidak berpahat 12 buah untuk membuat altar korban bakaran. Kenapa batu tidak berpahat untuk membuat mezbah? Karena batu kalau kita pahat gimana? Bisa dilangkahi dia. Jadi batu tidak berpahat, tidak langkahi. Ya. Jadi ajarannya satu, batu tidak boleh dilangkahi. Harus batu yang diambil murni, ditaruh. Kenapa 12 buah? Melambangkan 12 suku Israel. Batu apa? Tidak berpahat. Jumlahnya 12 buah. Mari kita baca ayat 31. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakob. Kepada Yakob itu telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Jadi Yakob itu punya 12 anak. Yakob itu namanya diganti menjadi Israel. Apa artinya Israel? Pangeran milik Allah. Oke. C. Nah, setelah mezbah dibuat, ya, boleh dilangkahi nggak mezbah? Nggak boleh ya. Dari batu apa? Tidak berpahat, satu persatu ditaruh, disusun. Setelah itu C. Apa C? Ceruk dibuat sekeliling mezbah. Artinya di sekeliling mezbah digali parit yang besar. Kenapa digali parit? Karena nanti akan disirami air. Coba kita baca ayat 32. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Ayat 33 D. Daging lembu korban bakaran dan kayu disusun di atas mezbah oleh Elia. Ia menyusun kayu api dulu, memotong lembu. Lembu itu apa? Apa itu lembu? Sapi atau banteng besar ya. Dan menaruh potongan-potongan dagingnya di atas kayu api. Kenapa disembelih? Kenapa apa? Menjadi korban
bakaran. Kenapa korban? Karena kita yang berdosa, dia yang Kita berdosa, dia tak ada dosa, dia yang mati. Saya berdosa, Yesus tak dosa, kok dia mati? Demi dosa saya. Semua hukuman jatuhkan kepada korban. Jadi korban begini loh. Ini korban kan? Sebelum disembelih, saya taruh tangan saya begini. Saya sebut dosa saya. Tuhan, saya pernah berbohong. Tuhan, saya pernah berbuat dosa. Dosanya ditaruh kemana? Korban dan disembelih. Kalau disembelih keluar apa? Darah. Darah melambangkan darah Yesus yang menghapus dosa kita. Dia mati, saya tidak mati. Tapi Yesus, dia bukan hanya mati, dia dikubur, dia bangkit. Paham kenapa korban? Paham. Penting sekali ya. Kenapa jamnya jam 3? Karena Yesus mati pada jam 3. Ya, Tuhan sudah atur nanti korban yang paling besar, korban puncak itu di mana? Di atas kayu salib. Sudah berjuta-juta anak domba disembelih, sudah berjuta-juta lembu disembelih. Nggak ada artinya kalau Yesus tidak mati untuk dosa kita. Oke, kita lanjut. Ia menyusun kayu api, ia memotong sapi dan menaruh potongan-potongannya di atas kayu api itu. Apa? Ekstra air disiramkan sampai berapa kali? 3 kali. Air merupakan barang yang paling berharga karena sudah kemarau 3,5 tahun. Kenapa kemarau 3,5 tahun? Karena Tuhan menghukum. Tuhan apa? Menyentil Israel yang menyembah Baal. Tidak dikasih hujan 3,5 tahun. Mereka kelaparan. Kenapa mereka menyembah Baal? Mereka menyembah Baal supaya panennya berhasil. Justru menyembah Baal, panen mereka gagal. Menyembah berhala itu membawa kegagalan. Kita lanjut ayat 34, 1, 2, 3. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkanlah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api. Jadi begini ya, korbannya disiram air, kayunya kena air, semuanya basah. Apa? Semuanya basah. Kalau basah gampang nggak dibakar? Tidak lah. Enggak ya kan? Nah, kamu lihat nih, api ini api yang ajaib. Begitu datang, walaupun basah, habis. Apinya Tuhan, jangan main-main ya. Walaupun basah langsung habis. Bukan sekali. Kemudian kita lanjut baca. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka pun berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kali. Jadi air itu barang paling berharga. Siapa bawa air sini? Sudah kemarau berapa tahun? 3,5 tahun. Apa yang paling berharga? Air. Saya kasih tahu kamu, waktu perang beras itu berharga sekali. Apa? Beras itu berharga sekali. Berapa harga beras sekarang 1 kilo? 70. Berapa? 17.000. Oke ya. Kamu tahu nggak waktu perang tuh harga beras 1 kilo berapa? Ada uang pun nggak bisa beli. 10 juta. Ya, 10 juta. Orang punya uang tapi nggak punya beras. Jadi air di sini berharga sekali karena sudah kemarau 3,5 tahun, gak ada hujan. Jadi air itu barang berharga. Tapi Tuhan sediakan air, siram sekali, basah semua. Dagingnya basah, kayunya basah, mezbahnya basah, paritnya berair. Siram 2 kali. Kemudian siram 3 kali. Sangat basah. Ayat 35. Apa? Full dan basah kuyup dengan air, barang yang paling berharga. Kalau kamu makan beras di rumah ya, harus berterima kasih pada Tuhan karena ada beras di pasar. Coba nggak ada beras, berapa harga beras 1 kilo? Berapa? 10 juta. Itu belum tentu barangnya ada. Kita orang Kristen kadang-kadang nggak mau terima kasih sama Tuhan. Begitu bangun,
ada makan. Begitu bangun, bagaimana? Ada air. Begitu bangun, ada listrik. Begitu bangun, ada HP. Nggak pernah berterima kasih. Sama siapa? Tuhan. Sama Tuhan. Kita harus berterima kasih. Jem, apa tuh jem? Siapa yang tahu jem? Jam doa Elia itu pendek saja. Nah, doa Elia itu pendek. Apa arti kata jem? Bahasa Inggris apa artinya jem? Jam itu kayak permata. Batu permata. Permata. Nah, saya namakan pulau ini, Pulau Kalimantan, Pulau Jem. Berharga nggak jem? Apa? Berharga. Apa tuh jem? Batu permata. Garis edar matahari. Kalimantan kenapa? Garis edar matahari. Makanya saya namakan ini Pulau Jem. Pulau apa? Jam. Pulau apa? Jam. Jem. Apa Pulau Jem? Batu permata. Pulau yang berharga sekali. Ya, makanya ibu kota pindah ke mana? Kalimantan. Dulu orang bilang, Kalimantan tempat jin buang anak katanya. Ya, tidak benar ya. Jadi pulau yang berharga. Oke. Doa Elia itu seperti batu permata. Pendek tapi benar. Berguna nggak kalau panjang-panjang tapi salah? Sama aja. Kenapa orang berdoa berulang-ulang? Karena itu benar. Boleh nggak kita berdoa berulang-ulang? Boleh. Hah? Tidak. Tuhan, saya minta Engkau memberkati aku. Tuhan, aku minta Engkau memberkati aku 100 kali. Kayak mantra, boleh? Tidak. Itu artinya apa? Tuhannya apa? Tuli, nggak denger. Perlu dikasih tahu 10 kali. Tuhan kita itu apa? Sebelum kita ngucap saja, dengar ya. Sebelum apa? Dia sudah tahu. Dia sudah apa? Dia sudah tahu. Kenapa? Kenapa sebelum kita ngomong dia sudah tahu? Maha tahu. Dia maha tahu, bagus ya. Sebelum kita ngomong dia sudah tahu. Kenapa kita masih perlu berdoa? Karena dia yang kasih tahu kita bagaimana berdoa. Oh, itu kuncinya. Doa Elia ini datangnya dari siapa? Dari Tuhan sendiri. Tuhan itu ngomong lewat mulutnya Elia. Ayo, apa dengar doanya ya? Pendek tetapi benar. Daripada panjang diulang-ulang. Kan banyak kamu dengarnya, diulang-ulang. Kayak Tuhannya apa? Tuli. Memang tuli sih. Coba kita dengar doanya. Kita baca ayat 36-37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang jam berapa? Jam 3. Kenapa jam 3? Karena Yesus mati pada jam 3. Karena korban Yesus mati pada jam 3. Lanjut. Tampillah Elia dan berkata, ini doanya, 1, 2, 3. Ya Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak dan Israel, pada hari ini hendaklah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat jantung mereka bertobat kembali. Ini penting ya. Tuhan, Engkau turunkan api. Kenapa api membakar habis korban? Artinya Yesus yang disalib berkenan pada Tuhan. Paham? Jadi waktu api itu turun di ayat 38, apa judulnya? Habis dibakar api dari sorga semua korban di atas mezbah. Mari kita baca. Lalu turunlah api Tuhan, ya. Di sini disebut apa? Api Tuhan, ya. Terus menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang ada di dalam parit itu semuanya habis dibakar oleh api. Kalau korban itu berubah jadi apa? Korban itu berubah menjadi asap dan abu. Asap dan abu. Kalau kayu, asap dan abu. Kalau air,
Hangus. Hangus jadi apa? Hangus. Tidak jadi apa-apa. Jadi uap. Jadi apa? Uap naik ke atas. Nah, oke. Yang terakhir. I. H itu apa? 8 kan? Kalau I? 9. Israel mengaku bahwa Tuhanlah Allah. 1, 2, 3. Ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah pencipta, Yehova, Yesus, dialah Allah. Nah, itu loh. Jadi Baal bukan Allah, Allah dari semua agama bukan Allah, manusia yang bikin. Siapa yang Allah? Tuhan. Tuhan Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Israel, yang kita sembah dalam Tuhan Yesus, itulah Allah. Mari ulangi. Ada 9 hal. Apa itu A? A itu Allah palsu versus Allah yang hidup dan yang benar. Iya. B. Berdoa kepada Allah palsu. Berdoalah kepada Allah palsu. C. Celaan Elia kepada nabi palsu, kepada Allah palsu. D. Darah mengalir dari tubuh tetapi doa tetap tidak dijawab. Darah mengalir dari tubuh tetapi doa tetap tidak dijawab. D berikutnya, doa kepada Allah yang hidup dan yang benar. Ada berapa poin? Sampai I. H itu 8, I 9. A yang pertama, ajakan kepada orang Israel untuk berdoa kepada Tuhan Allah. B. Batu tidak berpahat 12 buah untuk membuat mesbah korban bakaran. Kenapa batu tidak berpahat? Jangan dilangkahi. Ya, dilangkahi kan kurang ajar ya. Kemudian kenapa 12 buah? Melambangkan 12 suku Israel. Kenapa korban bakaran? Korban kita sembelih, dia dibakar habis, kita berdosa, dosa kita ditanggung oleh korban bakaran. Korban bakaran terus dia meninggal. Ya, korban bakaran akhirnya menjadi ini. Pasti mati ya, korban bakaran mati nggak? Mati. Tapi bisa menjadi korban hidup. Coba baca di Roma 12 ayat 1 2. Kitab Roma. Kenapa korban bakaran bisa jadi korban hidup? Kitab Roma. Ya, kitab Roma. Roma 12 ayat 1 dan 2. Bukan persembahan hidup ya, tapi diganti korban yang hidup. Ayat 1. Roma pasal 12. Perjanjian baru. Roma 12. Korban bakaran, korban mati. Kenapa bisa menjadi korban hidup? Karena Yesus bangkit dari kematian. Roma 12 ayat 1. Karena itu. Sudah ketemu? Roma 12:1. Karena itu sama-sama ya. Karena itu saudara-saudara. tunggu, yang belakang belum. Ayo. Roma 12:1. Kenapa korban bakaran mati bisa jadi korban hidup? Karena Yesus bangkit. 1, 2, 3. Sudah? Sudah belum, Aurel? 12:1. Ya. Oke, semua sudah ya. 1, 2, 3 kita baca. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban hidup. Diganti ya, bukan persembahan hidup ya. Korban hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah pelayananmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Korban hidup nanti ya, yang bawa Alkitab bukan persembahan hidup, tapi korban hidup. Bahasa Inggrisnya itu living sacrifice. Living sacrifice. Korban hidup. Kenapa Yesus disebut korban hidup? Karena dia mati, dia bangkit.
bangkit lagi. Nah, kita juga korban hidup. Kenapa kita disebut korban hidup? Kita harusnya mati, tapi tidak mati, tapi kita hidup. Kenapa kita hidup? Kita akan menjadi mulutnya Yesus, tangannya Yesus, kakinya Yesus. Mau jadi korban hidup? Tidak. Mau lah. Maulah, kita nggak mati, tapi kita hidup untuk Yesus. Hidup untuk apa? Berarti Yesus itu juga korban hidup, dia mati, dia bangkit. Kalau kita disebut korban hidup, kita tidak mati, tapi kita hidup untuk Yesus. kaki tangan. Menjadi kaki tangan dari Tuhan Yesus. Oke, kita sudah sampai jam 10, kita selesaikan. Sudah sampai di bagian apa? Bagian itu. Batu tidak berpahat. C. C. Ceruk air dibuat sekeliling mezbah, daging lembu, bakaran dan kayu disusun di atas mezbah oleh Elia. Ekstra air disiram sampai 3 kali, full basah kuyup dengan air. Doanya adalah jem, batu permata. Doanya singkat supaya seluruh Israel tahu siapakah Allah dan mereka bertobat, tidak lagi menyembah Baal tapi menyembah Tuhan. Kemudian api dari surga turun, habis membakar semua korban. Korbannya jadi asap dan abu, kayunya Jadi asap dan abu. asap abu, batu, airnya jadi Uap. apa? Uap. Uap. Sebentar lagi akan Tuhan turunkan hujan. Sudah 3,5 tahun tak hujan. Berapa tahun? 3,5 tahun. Airnya jadi apa? Uap. Uap. Terakhir, Israel mengaku bahwa Tuhan adalah Allah. Apa itu Allah? Allah itu yang menciptakan. Yang menciptakan kita. Tuhan itu yang berjanji. janji yang paling penting di mana? Tuhan akan 1 Yohanes pasal 2 pasal 2 ayat 25. 1 Yohanes jigo. Apa janjinya? Hidup kita tuh kita kekal. Inilah yang dijanjikan. Oleh Ayo, 1 Yohanes 2:25 terakhir. 1 Yohanes 2:25. Inilah yang dijanjikan. Apa janji Tuhan? 1 Yohanes 2. Inilah yang dijanjikan. Dan inilah yang dijanjikan. Telah dijanjikan sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Oke. Terakhir ya, sama-sama. 1, 2, 3. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Kalau kita percaya, Yesus sudah mati untuk dosa kita, Yesus sudah dikubur, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menampakkan diri. Mari kita berdiri, kita berdoa. Ya. Bapa kami di surga, kami datang bersyukur karena Engkau baik memberikan kami waktu 1 jam. Dengan sungguh-sungguh kami sudah belajar firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus memeteraikan firman-Mu di dalam lubuk jantung kami, menjadikan kami semua sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan break untuk snack dan minuman ringan. Kiranya Engkau terus menuntun kami, memelihara kami, supaya pada hari ini sungguh-sungguh berkenan pada Engkau dan memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami, ampuni dosa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan break ya. Saya serahkan kepada Lause Messi dan Lause Yudi.